Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya adalah Raffi Baswara dari kelas M03 dengan NIM 19508010711039. Pada hari ini saya akan menjelaskan materi korelasi dan regresi. Yang pertama, ini adalah data dari suhu dan BOD. Data ini saya dapatkan dari materi praktikum yang minggu kemarin. Setelah itu, saya akan mengubah suhu dan BOD menjadi ler suhu dan ler BOD. Nah, yang pertama, suhu sama dengan ln kolom B4. Setelah itu, kita menggunakan cara cepat dengan cara di blok, dan akan kita ketemu hasilnya. Dan dalam BOD kita menggunakan cara yang sama seperti suhu tadi, di blok akan kita ketemu hasil juga di sini. Setelah itu, kita akan membuat permisalan. Contohnya adalah X sama dengan suhu, Y sama dengan BOD, N-nya itu adalah jumlah data ini ada 10, dan alfanya adalah 0,05. Setelah itu kita akan membuat tabel perhitungan. Nah, X-nya itu tadi di sini adalah learn suhunya, dan Y adalah learn BOD. Setelah itu kita masukin data di sini, kita jumlah, hasilnya adalah 33,80, dan Y-nya ini adalah tadi learn BOD. Kita jumlah, akan ketemu hasilnya adalah 21,73. Setelah itu ada X dikali Y, jadi learn suhu dikali learn BOD, hasilnya adalah sini 73,48, ini adalah totalnya. Setelah itu learn suhu itu adalah X dikuadratkan, hasilnya adalah 114,23. Dan yang terakhir adalah learn BOD, yaitu Y kuadrat, hasil adalah 47,56. Setelah itu kita akan membuat scatter plot. Cara membuat scatter plot ini adalah dengan mengklik insert, setelah itu klik yang ini, scatter. Nah, setelah itu kita akan kelihatan hasilnya di sini. Dan berdasarkan scatter plot di atas dapat diketahui bahwa nilai-nilai pengamatan suhu dan BOD membentuk tren linear positif. Hal ini menunjukkan semakin tinggi suhu, maka nilai BOD akan semakin tinggi juga. Setelah itu kita akan mencari RXY. RXY ini adalah rumusnya adalah N kali sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y dibagi akar N dikali sigma X dikurang sigma XY dikuadratkan dikali N dikali sigma Y dikurang sigma Y dikuadratkan. Nah, setelah itu ini kita masukkan data-datanya. Ketemu hasilnya adalah 0,72. Nah, setelah itu kita masuk ke uji hipotesis korelasi. Yang pertama, pernyataan hipotesis. H0. Tidak ada hubungan antara suhu dan BOD. H1 ada hubungan antara suhu dan BOD. Yang kedua, ukuran sampel dan tingkat kesalahan. N-nya itu jumlah datanya tadi itu ada 10 dan alfanya adalah 0,05. Yang ketiga, distribusi sampling. Distribusi sampling sama dengan T. Yang keempat, ada titik kritis. DB sama dengan N. N-nya itu tadi jumlah data dikurang min 2. N-nya itu tadi adalah 10 dikurang 2 sama dengan 8. T-table sama dengan T alpha per 2 dikali DB. Sama dengan 0,025 dibagi 8. Hasilnya adalah kurang lebih 2,306. Nah, nomor 5 ini adalah daerah penolakan atau penerimaan H0. Jadi tadi kan kita udah ketemu nih. Di sini T-table-nya itu adalah 2,306. Nah, berarti yang melebihi 2,306 akan tolak H0. Dan yang yang akan kurang dari minus 2,306 juga akan tolak H0. Nah, setelah itu yang nomor 6 ada statistik uji. Koefisien relasi atau RX ini. RX kan sudah kita temukan. Koefisien relasinya itu adalah 0,72. Setelah itu kita akan mencari T hitungnya. T hitungnya ini adalah koefisien relasi akar N-2 dibagi akar 1 min koefisien relasi dikuadratkan sama dengan 0,72 akar 10 minus 2 per akar 1 min 0,72 dikuadratkan. Hasilnya adalah 2,93. Dan yang terakhir adalah keputusan dan kesimpulan. Keputusannya itu adalah terhitung. Tadi 2,93 lebih besar daripada 2,306. Maka dari itu tolak H0. Dan kesimpulannya adalah ada hubungan antara suhu dan BOD. Nah, setelah itu kita akan mencari regresi. Yang pertama adalah ini data pada regresi ini adalah data yang sama pada data korelasi. Nah,
suhu BOD dan lar suhu dan lar BOD itu sama semua. Nah, setelah itu kita tinggal masuk, ini adalah datanya. Setelah itu kita harus mencari B dahulu nih. Untuk mencari B, kita mempunyai rumus N dikali sigma XI, YI dikurang sigma XI dikali sigma YI dibagi N dikali sigma XI dikurang sigma XI dikuadratkan. Sama dengan, nah ini adalah, setelah itu kita masukkan data-datanya dan angka-angkanya. Setelah itu kita temukan hasilnya 6,2,7. Nah, setelah itu kita mencari A-nya nih. Nah, rumus mencari A adalah sigma YI dibagi N dikurang B dikali sigma XI dibagi N. Dan hasilnya adalah minus 19,02. Nah, setelah itu kita masukkan model estimasinya. Ini adalah A ditambah B adalah minus 19,02 ditambah 6,27. Nah, setelah itu kita akan membuat scatter plotnya. Nah, cara membuatnya itu adalah dengan cara insert. Kita klik insert. Nah, setelah itu kita akan klik ini. Nah, di gambar scatter plot ini membuktikan bahwa BOD berpengaruh positif terhadap suhu. Nah, selanjutnya itu kita akan menjawab determinasinya yang membutuhkan data yang lengkap yang telah kita cari sebelumnya sebagai berikut. Lalu setelah kita membuat tabel perhitungan ini, lalu setelah kita membuat tabel perhitungan ini, kita akan hitung perhitungannya dengan rumusnya, ini Y, yang menghasilkan 2,173 dan untuk R-nya kita mendapatkan 0,53. Yang interpretasinya adalah kandungan BOD yang dapat dijelaskan oleh suhu sebesar 53%. Sedangkan 47% lainnya dijelaskan oleh variabel-variabel lain di luar model. Dan selanjutnya untuk menjawab soal nomor 5, sama seperti perhitungan korelasi, kita membuat pernyataan hipotesis. Dan bedanya kalau ini kita menguji uji F dan T, sedangkan kalau korelasi hanya T saja. Nah, setelah itu ada uji F yang pertama, pernyataan hipotesis. H0, suhu tidak mempengaruhi kadar BOD. H1, suhu mempengaruhi kadar BOD. Yang B, ukuran sampel dan tingkat kesalahan. N ini jumlah data. Jumlah datanya adalah 10 dan alfanya adalah 0,05. Yang C, distribusi sampling. Distribusi sampling atau F. Yang D, titik kritis. P-nya sama dengan 1, dB1 sama dengan P sama dengan 1. dB2 sama dengan N min P min 1 sama dengan 10 minus 1 minus 1 sama dengan 8. F table. Nah, ini adalah hasilnya adalah 5,32. Setelah itu daerah penerimaan atau penolakan H0. Jadi misalkan yang di bawah 4,96 akan terima H0, sedangkan di lebih dari 4,96 akan tolak H0. Setelah itu ada F, yaitu uji statistik. Uji statistik yaitu untuk mencari TKR, rumusnya adalah sigma Y, model estimasi dikurangi Y rata-rata dikuadratkan. Hasilnya adalah 0,17. Yang CKT, sigma YI dikurang R rata-rata dikuadratkan. Hasilnya adalah 0,32. Yang JKG adalah rumusnya adalah JKT dikurang JKR sama dengan 0,32 dikurang 0,17. Hasilnya adalah 0,15. Kesimpulan dan keputusannya adalah keputusan F hitung lebih besar daripada 5,32 sama dengan H0. Kesimpulannya adalah suhu mempengaruhi kadar BOD. Nah, setelah itu dari yang sini bisa kita masukkan ke tabel yang ada di sini. Dari hasil di sini kita masukkan ke tabel yang ada di sini. Nah, setelah itu adalah uji T. Yang pertama, pernyataan hipotesis. 0. Suhu tidak mempengaruhi kadar BOD. H1, suhu mempengaruhi kadar BOD. Yang B, ukuran sampel dan tingkat kesalahan. N-nya atau jumlah data adalah 10 dan alfanya adalah 0,05. Yang C, distribusi sampling. Distribusi sampling atau T. Yang D, titik kritis. dB sama dengan N-2 sama dengan 10 minus 2 yang hasilnya adalah 8. T-tabelnya sama dengan
T alfa per 2 kali DB sama dengan T tabelnya 0,025 dibagi 8. Dan hasilnya kurang lebih adalah 2,306. Nah, ini daerah penolakan atau penerimaan H0. Nah, jika lebih dari 2,306 akan tolak H0. Dan jika kurang dari minus 2,306 akan tolak H0 juga. Nah, di tengah-tengah ini maka akan terima H0. F ada statistik uji. B sama dengan 6,27. KTG-nya sama dengan 0,02. SXX-nya adalah 114,23 minus dikurang 33,797 dikuadratkan per 10. Hasilnya adalah SXX adalah 0,01. Nah, SEB-nya ini udah sama dengan akar 0,02 dibagi 0,01. Hasil dari SEB adalah 1,41. Kita hitungnya di sini adalah 6,27 per 1,41, hasilnya adalah 4,45. Nah, keputusan dan kesimpulannya adalah T hitung lebih besar daripada 2,306 sama dengan tolak H0. Kesimpulannya adalah maka suhu mempengaruhi kadar BOD. Sekian dan terima kasih. Maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.